Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin NIM 2119068 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian Zawil Arham. Pertama, Arham adalah bentuk jamak dari kata rahmun atau rahim yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan atau penyimpanan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Kemudian, golongan Zawil Arham itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, cucu atau cicit yang berhubungan dengan mayit. Mayit yang berarti waris ya. Melalui jalur anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya, kakek dan nenek yang tidak termasuk dalam Iawi al-Farud, yaitu kakek dari jalur perempuan dan ibunya kakek tersebut. Selanjutnya, anak saudara perempuan mayit, baik dari saudara perempuan kandung, sebapak ataupun seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya, paman atau saudaranya ayah seibu, dan bibi saudaranya ayah, baik kandung, sebapak atau seibu, paman dan bibi atau saudaranya ibu, baik kandung, sebapak atau seibu, serta anaknya paman dan bibi yang tidak masuk dalam golongan asabah. Selanjutnya, pandangan ulama mengenai Zawil Arham. Jadi untuk pandangan ini ada 2 pandangan. Yang pertama, golongan yang berpendapat bahwa Iawi al-Farhum memiliki hak untuk mewarisi harta si mayit. Jadi untuk pendapat yang pertama ini sesuai dengan perintah Allah, di mana terdapat pada surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim, yang artinya orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagainya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Menurut kitab Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Yang kedua, golongan yang berpendapat bahwa Zawil Arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Ya. Kemudian, syarat pembagian hak waris Zawil al-Arham. Pertama, tidak ada ashabul furud. Jadi ashabul furud itu adalah orang yang berhak menerimanya. Orang ini adalah orang yang terdapat garis keturunannya. Kedua, tidak ada asabah. Apabila ashabul furud hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fard dan sisanya diberikan kepada Zawil Arham. Yang selanjutnya adalah mekanisme pembagian waris Zawil Arham. Pertama, menurut mazhab Ahlur Rahmi, itu mengenai cara pembagian hak waris para kerabat. Ahlur Rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata, tanpa membeda-bedakan jauh atau dekatnya kerabatan. Dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Misalnya, seorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan, keturunan anak pertama, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah atau saudara perempuan ayah, bibi dari pihak ibu atau saudara perempuan ibu, dan lain-lain tentunya. Lanjut, yang kedua adalah mazhab al-Tanza, yaitu cara pembagian waris yang menempatkan gawi al-arbam kepada status ahli waris yang menghubungkannya kepada si mayit, baik dengan Zawil al-Farud atau asobah. Selanjutnya adalah mazhab al-Qorobah, yaitu cara pembagian harta Zawil dengan mendahulukan kerabat yang lebih dekat, kemudian yang lebih jauh dengan sistem yang sama dengan asabah. Yang selanjutnya, saya serahkan kepada materi selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Maulana, NIM 2119065. Di sini saya akan menyampaikan materi dan melanjutkan materi dari pemakalah sebelumnya, yaitu mengenai materi hijab. Hijab dalam pengertian ilmu mawaris adalah sebuah keadaan terhalangnya seorang ahli waris dalam suatu keadaan tertentu. Hijab sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hijab karena sifat atau hijab biwasfi, yaitu terhalangnya seorang ahli waris karena terdapat salah satu dari tiga penghalang yang mewarisi ahli waris tersebut, atau biasa disebut dengan mawani'ul irth, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan terdapat perbedaan agama. Kemudian yang kedua yaitu hijab karena orang, atau biasa disebut dengan hijab bisyaksin, yaitu terhalangnya seorang ahli waris untuk mendapatkan bagian dikarenakan adanya ahli waris lain. Ahli waris lain yang menghalang itu disebut dengan hajib, sedangkan ahli waris yang terhalang dinamakan dengan mahjub. Hijab jenis ini dibagi menjadi dua jenis juga, yaitu yang kedua yaitu hijab hirman, yaitu hijab yang menyebabkan seorang ahli waris tidak mendapatkan sama sekali dan sedikit pun bagian. Semua ahli waris yang terkena hijab hirman kecuali ada 6 orang, yaitu anak laki-laki, bapak, suami, anak perempuan, ibu, istri. Artinya keenam orang ini tidak pernah terhalang oleh orang lain dalam menerima warisan. Ahli waris selain keenam orang ini ada kemungkinan dalam dua keadaan dapat menerima bagian, tetapi dalam keadaan lain bisa menjadi mahjub. Ahli waris laki-laki yang dapat terkena hijab hirman adalah sebagai berikut. Yang pertama, kakek terhalang oleh bapak. Kemudian yang kedua yaitu saudara laki-laki kandung terhalang oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Kemudian yang ketiga, saudara laki-laki sebapak terhalang oleh saudara laki-laki kandung, menghalang saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair. Kemudian yang keempat yaitu saudara laki-laki seibu terhalang oleh bapak, kakek, anak, dan cucu. Kemudian yang kelima yaitu cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki. Kemudian yang keenam, keponakan laki-laki kandung terhalang oleh saudara laki-laki sebapak dan semua penghalang saudara laki-laki sebapak. Kemudian yang ketujuh yaitu keponakan laki-laki sebapak terhalang oleh keponakan laki-laki kandung dan semua penghalang keponakan laki-laki kandung. Kemudian yang kedelapan yaitu paman kandung terhalang oleh keponakan laki-laki sebapak dan semua penghalang keponakan laki-laki sebapak. Kemudian yang kesembilan yaitu paman sebapak dapat terhalang oleh paman kandung dan semua penghalang paman kandung. Kemudian yang ke-10 yaitu sepupu laki-laki kandung dapat terhalang oleh paman sebapak dan semua penghalang paman sebapak. Kemudian yang ke-11 yaitu sepupu laki-laki sebapak dapat terhalang oleh sepupu laki-laki kandung dan semua penghalang sepupu laki-laki kandung. Sementara itu, ahli waris perempuan yang dapat terkena hijab hirman adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nenek dapat terhalang oleh ibu. Kemudian yang kedua, cucu perempuan dapat terhalang oleh anak laki-laki dan 2 orang atau lebih anak perempuan. Kemudian yang ketiga yaitu saudara perempuan kandung dapat terhalang oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Kemudian yang keempat, saudara perempuan sebapak dapat terhalang oleh saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan kandung yang menjadi asobah ma'al ghair, 2 saudara perempuan kandung atau lebih, dan semua penghalang saudara perempuan kandung. Kemudian yang kelima yaitu saudara perempuan seibu dapat terhalang oleh bapak, kakek, anak, dan cucu. Dan setelah hijab
hirman. Kemudian bagian yang kedua yaitu hijab nukson. Jika hijab hirman terhalang semuanya, tidak mendapat bagian sama sekali. Kemudian yang jika hijab nukson yaitu menyebabkan bagian seorang ahli waris yang mendapatkan warisan menjadi berkurang. Hijab nukson terdapat 7 diantaranya yang menjadi hijab nukson, yaitu karena terdapat perpindahan atau intikal, dan karena ahli waris jenis atau berdasarkan atau istiham. Hijab nukson sendiri dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama perpindahan dari mendapatkan farad tertentu menjadi farad yang nilainya lebih kecil. Contohnya farad suami berubah dari setengah menjadi seperempat karena adanya anak. Kemudian farad istri dapat berubah dari seperempat menjadi seperdelapan karena adanya anak. Kemudian yang kedua, perpindahan dari mendapat usubah tertentu menjadi usubah lain yang nilainya lebih kecil. Contohnya, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak dapat berubah status dari asobah ma'al ghair menjadi asobah bil ghair. Kemudian yang ketiga, perpindahan dari mendapat farad tertentu menjadi menerima usubah yang nilainya lebih kecil. Contohnya, anak perempuan yang mendapat farad sebesar setengah bagian bisa berubah menjadi berstatus sebagai asobah bil ghair karena adanya anak laki-laki bersamanya. Kemudian yang keempat, perpindahan dari mendapatkan usubah menjadi mendapat farad yang nilainya lebih kecil. Contoh, bapak dapat berstatus sebagai asobah jika hanya ada anak perempuan, tapi bagian bapak bisa menjadi berubah menjadi menerima farad sebesar 1/6 bagian saja jika ada anak laki-laki juga. Kemudian yang kelima, berkumpulnya ahli waris yang sejenis atau statusnya sama dalam menerima farad. Contohnya 2 orang atau lebih saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, berbagi warisan dalam sepertiga bagian dari harta. Makin banyak saudara seibu yang ada, maka bagian menjadi semakin kecil. Kemudian yang kedua, terdapat 2 orang atau lebih anak perempuan, berapapun jumlah mereka, tetap menerima 2/3 bagian dari harta warisan. Yang keenam yaitu berkumpulnya ahli waris yang sejenis atau sama statusnya dalam menerima usubah sebagai asobah. Contohnya anak laki-laki, berapapun jumlahnya, mendapat bagian warisan sebagai asobah secara sama rata di antara mereka. Makin banyak jumlah mereka, maka barang tentu akan semakin kecil juga bagian yang mereka dapat. Kemudian yang ketujuh dan terakhir yaitu berkumpulnya para ahli waris golongan asobul furud, sehingga menimbulkan masalah aul. Dalam hal ini, semua ahli waris asobahul furud mendapat bagian yang lebih kecil daripada farad mereka masing-masing yang seharusnya mereka terima secara proporsional. Sekian, terima kasih. Sedikit penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian warisan kakek bersama saudara. Adapun yang dimaksud dengan kakek dalam masalah ini adalah kakek yang sahih, yaitu kakek yang hubungan nasabnya atau hubungan darahnya dengan mayit murni melalui jalur laki-laki saja, tidak diselingi oleh perempuan. Sebagai contoh adalah bapak dari bapak dan seterusnya. Selanjutnya yang dimaksud dengan saudara dalam masalah ini adalah saudara kandung dan saudara sebapak laki-laki maupun perempuan. Adapun saudara seibu maka tidak termasuk dalam hal ini. Karena jika kakek bersama dengan saudara seibu, maka saudara seibu akan mahjub atau terhalang dari mendapat warisan oleh adanya kakek berdasarkan ijma' para ulama. Ada beberapa perbedaan mengenai hal ini dari para sahabat, yaitu
Yang pertama, kakek berkedudukan sama dengan bapak jika tidak ada bapak dalam segala hal, segala keadaan. Sama halnya cucu yang sama kedudukannya dengan anak laki-laki jikalau tidak ada anak laki-laki. Sesuai dengan kaidah dasar dalam ketentuan asobah bahwa jurusan garis bapak harus didahulukan daripada jurusan garis saudara. Karena itu, kakek dapat menghijab saudara. Karena hanya dapat dihijab oleh bapak, sedangkan saudara dapat dihijab oleh 3 ahli waris, yaitu bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki, kakek termasuk ahli waris ashabul furud dan juga asobah, sama seperti bapak. Sedangkan saudara hanya menerima warisan sebagai asobah. Kemudian, pendapat kedua menyatakan bahwa kakek dan saudara secara bersama-sama mewarisi harta si mayit. Pendapat ini diikuti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud, dan sahabat-sahabat yang lain. Alasan untuk pendapat ini adalah sebagai berikut, yaitu kakek sama-sama dihubungkan ke mayit melalui bapak, sehingga kedudukan mereka adalah sama-sama kuat. Kemudian tidak ada nas dan ijma yang menetapkan bahwa saudara dapat dihijab oleh kakek. Kemudian penyebutan kakek atau jad dengan bapak atau ab di dalam Al-Quran maupun hadis hanya secara majasi, sehingga kakek tidak dapat disamakan secara mutlak dengan bapak dalam segala hal. Kemudian hubungan nasab dari garis anak tidak selalu lebih rendah daripada garis bapak, bahkan kadang lebih kuat. Terhalangnya kakek oleh bapak saja, sedangkan saudara oleh bapak, anak laki-laki, dan cucu laki-laki tidak menunjukkan bahwa kakek lebih utama daripada saudara. Jadi dibedakan apakah yang menghijab itu seorang atau lebih. Cara mewarisi kakek dengan fard atau asobah, sedangkan saudara hanya dengan asobah, tidak menunjukkan bahwa kakek lebih utama daripada saudara. Karena anak laki-laki yang hanya mewarisi dengan asobah malah lebih utama daripada kakek.